Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Putra Permana, NPM 1921913132 dari Penjasd 2019. Di sini sebelumnya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Biji. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dan metabolisme, baik dalam karbohidrat, protein, dan vitamin. Nah, di sini ada proses pencernaan makanan melibatkan berbagai organ sistem pencernaan seperti lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Setiap organ tubuh memiliki fungsi tertentu. Fungsi dari peran masing-masing saat pencernaan makanan. Nah, dalam proses pencernaan atau penyerapan nutrisi, setelah makanan yang dikunyah dan ditelan, makanan akan dicerna atau diambil nutrisinya, sedangkan sisa-sisa makanan akan dibuang oleh tinja oleh tubuh. Proses pencernaan ini bisa memakan waktu sekitar 24 sampai 72 jam atau 1 hari sampai 1 minggu. Nah, selain jenis dan jumlah makanan, lamanya proses pencernaan makanan juga tergantung pada jenis kelamin, metabolisme, kondisi medis tertentu, misalnya penderita masalah pencernaan atau gangguan penyerapan nutrisi. Nah, berikut adalah tahapan proses pencernaan dan penyerapan makanan yang terjadi dalam tubuh. Nah, yang pertama ada menghaluskan makanan di mulut. Nah, sebelum pencernaan, pasti makanan akan melewati mulut terlebih dahulu. Nah, baik dalam mengunyah atau menelan. Nah, saat makanan atau dikunyah di mulut, kelenjar liur atau kelenjar liur mengandung enzim yang berfungsi untuk mengolah karbohidrat menjadi glukosa atau energi. Nah, selain makanan yang dikunyah, lidah akan mendorong makanan tersebut ke belakang mulut melalui kerongkongan. Selanjutnya makanan akan dibawa menuju lambung. Nah, yang kedua ada memecah makanan di lambung. Di dalam lambung, makanan dan minuman akan bercampur dengan enzim dan asam lambung untuk dipecah dan dihaluskan kembali hingga tekstur cair atau menyerupai pasta atau lembut. Asam lambung juga berfungsi untuk membasmi kuman atau virus makanan atau minuman yang dapat menyebabkan penyakit infeksi. Setelah selesai dicerna di lambung, otot lambung akan mendorong makanan agar bergerak ke usus halus. Nah, yang ketiga ada pencernaan nutrisi di usus halus. Di antaranya ada usus halus untuk melanjutkan proses pencernaan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh pankreas dan empedu dari hati. Enzim itu bertugas untuk memecah protein, lemak, dan karbohidrat dari makanan. Selain itu, bakteri dari usus kecil juga diproduksi enzim untuk mencerna karbohidrat. Nah, yang keempat ada penyerapan nutrisi di usus kecil. Setelah makanan dipecah, dinding usus kecil kemudian menyerap air dan nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah.
Sementara itu sisa-sisa makanan akan dicerna atau diserap ke bawah usus besar. Nah, yang kelima ada pemadatan sisa makanan di usus besar. Tugas utama usus besar adalah untuk menyerap air nutrisi yang tersisa dari makanan sehingga menjadi zat padat atau berbentuk tinja. Tinja kemudian disimpan di rektum hingga didorong ke luar bersama dengan racun, limbah, dan cairan berlebih dari tubuh melalui anus atau lubang air besar. Air dan serat yang mencukupi merupakan dua faktor yang penting dan mendukung untuk kelancaran proses pencernaan. Nah, dalam pencernaan makanan, oleh karena itu agar proses pencernaan berjalan lancar, dicukupkan untuk mengonsumsi air minimal maksimal atau minimal 8 gelas per hari. Dan memperbanyak mengonsumsi sayuran serta makanan atau makanan yang besar. Kemudian ada penjelasan memecah nutrisi dalam makanan. Nah, makanan yang telah menjadi bagian-bagian kecil akan dicampur tubuh ke tempat proses utama pencernaan. Di antaranya ada menelan. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Setelah kegiatan gigitan pertama pada makanan proses pencernaan mulai dari pengunyahan makanan menjadi molekul kecil, maka kelenjar air liur akan memproduksi air liur guna membantu penghalusan makanan. Selain itu, air liur juga berguna untuk mengandung enzim yang memulai pencernaan karbohidrat menjadi lebih kecil agar dapat diserap oleh usus. Lidah kemudian mendorong ke makanan ke belakang melalui kerongkongan. Gerakan fisik dari otot halus kemudian membawa makanan menuju perut. Nah, kemudian ada pencernaan pada lambung. Lambung yang tampak seperti kantong memiliki dinding-dinding otot yang kuat sekelilingnya. Selain menampung makanan, lambung juga berfungsi untuk menghancurkan dan menghaluskan makanan. Perut akan menghasilkan asam dan enzim akan melanjutkan proses pencernaan makanan. Keluar dari perut, makanan akan bertekstur cair atau menyerupai pasta. Kemudian bergerak ke usus halus. Dalam lambung, proses pencernaan selesai dimulai. Nah, kemudian ada pencernaan dan penyerapan pada usus halus. Jika diukur untuk usus halus memiliki panjang sekitar 6 meter yang terdiri dari 3 bagian, yaitu ada 12 jari duodenum, usus kosong atau jejunium, dan usus penyerapan renium. Nah, di dalam makanan kembali memproses enzim pencernaan yang memproduksi pankreas, dinding usus halus, dan cairan empedu dari kantong empedu. Nah, ketiganya akan bekerja sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi unit-unit kecil yang bisa diserap atau disalurkan oleh tubuh ke dalam darah melalui usus. Nah, enzim pencernaan secara kimia akan bisa melebur makanan kompleks menjadi lebih sederhana. Nah, kemudian cairan empedu
makanan melalui usus 12 jari. Mempelajari proses pencernaan selesai, proses berikut adalah penyerapan. Nah, penyerapan makanan umumnya terjadi dalam usus halus. Di sana terdapat banyak lipatan atau disebut dengan penjualan usus, seperti lipiri. Lipiri memiliki fungsi memperluas permukaan penyerapan hingga makanan dapat diserap atau dengan lebih efisien. Selama proses penyerapan, molekul makanan akan memasuki aliran darah melalui dinding pembuluh mikroskopik atau kaliper dalam villi akan menyerap hasil pencernaan yang berupa protein atau karbohidrat. Sedangkan pembuluh getah bening dalam villi akan menyerap lemak dari aliran darah, akan membawa makanan yang sudah dicerna menuju hati. Sel-sel hati kemudian akan menjaring zat-zat bahaya dari dalam darah. Hati juga akan menyimpan vitamin, larut, dan lemak serta nutrisi yang berlebihan, seperti glukosa untuk simpan sebagai cadangan nutrisi. Ini akan melepaskan ketika tubuh melakukan energi ekstra, misalnya ketika seorang lari maraton. Kemudian ada penyerapan pada usus besar. Nah, sebagian besar yang masuk ke dalam usus besar adalah sisa makanan yang dicerna, baik air atau sisa makanan. Tugas utama dari usus besar adalah menyerap air, mineral, misalnya sisa makanan, sehingga membuatnya menjadi lebih padat, membentuk tinja. Gerakan praktis kemudian akan mendorong tinja melalui rektum hingga keluar melalui anus. Kemudian ada penjelasan metabolisme. Metabolisme adalah proses tubuh dalam pencernaan, menyerap dan mengasimilasi makanan untuk diubah menjadi energi. Semakin cepat metabolisme, semakin cepat proses pembakaran kalori hingga berat badan ideal dan tetap hingga berat badan ideal yang sehat tetap ada. Nah, metabolisme di sini penjelasan seperti pengeluaran tenaga, yaitu setelah protein atau nutrisi tercukupi. Nah, metabolisme berfungsi untuk mengeluarkan atau memfungsikan semua protein yang tadi diserap itu. Nah, ciri-ciri dari metabolisme adalah seperti gerak, seperti setelah makan kita lakukan aktivitas seperti lari, jogging, seperti itu, untuk menghasilkan keringat dan tenaga yang lebih. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan lemak dan membakar lemak. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebih maaf bila ada penjelasan atau penerangan materi yang kurang jelas, mohon maaf. Saya Rino Putra Pemuna dari kelas D, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.